kecuali lo anak motor atau lo penggemar otomotif. Karena pengalaman gue, ketika mereka tahu gue anak motor, kemudian ditanya motor lo mereknya apa, dan gue bilang mereknya adalah Triumph, cowok-cowok kurang ajar ini pada senyum-senyum, meringis-meringis, karena di Indonesia merek Triumph lebih dulu dikenal sebagai merek BH alias merek Kutang. Yang mana bang? Oh, itu Kawasaki bang, W175. Lah iya pan sama Kawasaki ya. Kayak begini kan? Ini Triumph bang, 1200 cc, buatan Inggris. Oh iya. Pantas banget ya, model barunya Kawasaki nih ya. Iya. Tanaman udah selesai disiram, jalan disiram. Itu jalan disiram. Yang ada hujan kagak, kering itu jalan becek. Yang ada lu pakai motor ganteng, becek semua. Akhirnya pas sampai Jakarta, lu nongkrong di mall, kelihatan tuh mana anak Jakarta, mana anak Bekasi. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Baper Lawyer barengan gue Ari Wibowo. Kali ini gue bakal ngebaperin motor yang udah nemenin gue kurang lebih 2,5 tahun, Triumph Bonneville T120 Black Edition. Jadi gue bakal ceritain hal-hal apa yang bikin gue baper ketika gue pakai motor ini, termasuk kita akan review dan bahas modifikasi apa sih yang gue kerjain sama motor ini sehingga motor ini layak dapat predikat motor ganteng. Suka duka pakai Triumph Bonneville T120 Black Edition. Yang pertama bikin baper. Jadi Triumph sebagai merek motor besar yang udah kondang di seluruh dunia sejajar sama Harley Davidson, Ducati, BMW, ternyata di Indonesia belum kondang alias belum ngetop-ngetop amat. Kecuali lo anak motor atau lo penggemar otomotif. Karena pengalaman gue, ketika mereka tahu gue anak motor, kemudian ditanya motor lo mereknya apa, dan gue bilang mereknya adalah Triumph, cowok-cowok kurang ajar ini pada senyum-senyum, meringis-meringis, karena di Indonesia merek Triumph lebih dulu dikenal sebagai merek BH alias merek Kutang, barengan sama Wacoal, Sorella, Victoria's Secret mungkin. Jadi silahkan di googling merek-merek tersebut tanpa isinya ya. Pengalaman baper kedua. Jadi penampakan Triumph Bonneville yang klasik ini buat sebagian orang ternyata dianggap mirip sama penampakan motor lainnya. Jadi kebetulan gue tinggal di Bekasi ya. Pernah pas gue isi bensin, tiba-tiba yang mas-mas yang ngisiin bensin tiba-tiba komen, dah ganteng banget nih motor ya. Sama ya? Noh, sama di depan yang hijau. Yang mana bang? Oh, itu Kawasaki bang, W175. Lah iya pan sama Kawasaki ya. Kayak begini kan? Ini Triumph bang, 1200 cc, buatan Inggris. Oh iya. Pantas banget ya, model barunya Kawasaki nih ya. Iya. Triumph Bonneville T120 Black Edition ini emang kelihatan ganteng karena warnanya serba hitam, tampilannya klasik, terinspirasi dari model Bonneville yang udah ada sejak tahun 1959. Waktu gue beli motor ini tahun 2018, harganya sekitar 450 juta, kurang dikit. Tapi gue dengar NIK 2020 udah dibanderol harganya menjadi 495 juta perak. Aduh, mahal juga ya. Soal mesin, motor ini dibesut mesin parallel twin dengan kapasitas 1200 cc yang menghasilkan tenaga maksimum 79 tenaga kuda di RPM 6550 dan torsi maksimum 105 Newton di RPM 3100. Dengan transmisi 6 kecepatan, motor yang beratnya 224 kg ini sanggup mencapai kecepatan maksimum 311 km per jam. Tapi jujur nih, buat gue, waktu gue memacu motor ini di kecepatan 165 km per jam aja, itu udah bikin gue merasa deket banget sama Tuhan. Nah, padahal motor ini remnya udah pakai ABS depan belakang, dilengkapi dengan traction mode dan ride by wire. Lampu motor ini udah LED dan gue demen banget sama tampilan lampu depan dan lampu belakangnya. Coba lo perhatiin, mulai dari desain lampu depannya ini, kemudian dengan logo Triumph di tengah, bagi gue tuh modern banget. Tapi lo perhatiin, lampu sennya jadul abis, warna kuning. Ini yang bikin klasiknya tuh dapet banget. Makanya gue gak mau ganti. Walaupun anak-anak, teman-teman banyak yang ganti dengan lampu sen kecil LED dengan alasan lebih terang dan sebagainya, gue pertahanin ini. Ini yang bikin klasiknya dapet banget nih Bonneville. Terus gue tambahin fly screen dengan warna black smoke, gue kasih stiker putih, sama deh sama helm gue.
Gue suka sama tampilan kokpit motor ini karena tampilannya klasik abis. Kalau lo perhatiin model dua lingkaran di speedometer dan RPM-nya ini memang sengaja dipertahankan supaya mirip sama versi aslinya Bonneville tahun 1959. Speedometer dan RPM-nya juga pakai jarum, jadi kesannya analog banget. Padahal semua informasi di dalamnya full digital. Ada informasi soal traction control. Jadi kalau jalanan kering lo pakai road. Kalau jalanan basah atau lagi hujan lo pindahin ke rain. Cara pengoperasiannya gampang. Lo tinggal pencet tombol M di sebelah kanan dekat pedal gas. Itu bikin lo berkendara lebih aman. Kemudian ada fuel indicator information. Ada average consumption-nya, ada range to empty display. Jadi lo tahu dengan bensin yang tersedia di tangki lo, kira-kira lo bisa mencapai jarak berapa. Kemudian ada gear position indicator, jadi lo tahu lo lagi dipakai gigi berapa. Ada informasi jam, ada odometer, semua light indicator, lampu jauh, lampu sen, hazard, termasuk service level indicator, ABS. Itu juga dioperasikannya gampang, lo tinggal pencet tombol I yang ada di sebelah kiri dekat pedal kopling lo. Motor ini juga sudah dilengkapi dengan heater grip alias penghangat tangan. Ada yang bilang nggak perlu karena cuaca di Indonesia kan tropis, panas. Tapi kalau lo lagi touring jauh, kemudian itu hujan, lo terasa banget anginnya kenceng dan lo kedinginan, tangan lo tuh bisa sampai gemeter, lo tiba-tiba merasakan bahwa lo butuh kehangatan. Sementara istri lo, pacar lo tidak ada di motor itu. Maka ini jadi solusi. Lo nyalain, klik. Aduh, tangan lo terasa hangat. Bagian pertama yang gue modif ketika motor ini datang waktu dulu adalah bagian exhaust alias knalpotnya. Karena knalpot bawaan Triumph ini nggak ada suaranya. Padahal mesinnya 1200 cc. Soalnya mereka kan pakai standar regulasi Euro 4. Jadi aduh udahlah suaranya. Akhirnya gue copot katalisatornya, gue pasangin X-pipe, kemudian knalpot bawaannya juga gue ganti dengan knalpot bawaan Triumph juga, tapi yang lebih gahar, Vance & Hines. Ada beberapa merek seperti Aero, tapi Vance & Hines ini kan biasa dipakai motor Harley Davidson. Dan ketika gue coba, memang suaranya mantap. Nah, bagian paling nyenengin adalah dengerin suara knalpotnya, si Vance & Hines ini. Kita coba ya. Biasa aja kalau RPM-nya di bawah 2000. Begitu RPM-nya digeber di atas 2000, suaranya baru melegar. Jadi gue senang suaranya klasik. Suaranya klasik, nggak bikin berisik, adem kan. Tapi begitu RPM-nya naik, oh, tuh suaranya Vance & Hines. Kemudian bagian lain yang gue modif supaya motor ini kelihatan ganteng adalah bannya. Karena ban aslinya bawaan Triumph, Pirelli Phantom ukuran depannya 190/17, kemudian belakang 150/70/17, nggak kelihatan gagah. Klasiknya dapet, tapi nggak kelihatan gagah. Udah gitu itu ban menurut gue agak licin sih. Nggak enak buat rebahan. Apalagi kalau ketemu pasir-pasir gitu licin. Akhirnya gue ganti sama ban bawaannya Scrambler Triumph. Pakai Tourance Metzeler. Ukuran depannya gue gedein 120/80/18. Ban belakangnya juga gue gedein pakai ukuran 170/60/17. Karena teksturnya Tourance Metzeler ini lebih nongol-nongol gitu ya, kelihatan lebih galak, lebih muncul suasana blade style-nya, jadinya motor ini kelihatan ganteng. Yang bikin baper motor ini ABS-nya masih pakai Nissin, belum pakai Brembo. Ya menurut gua dengan harga segitu, kemudian 1200 cc, ya ekspektasi gua lo kasihlah Brembo lah. Gua punya Scrambler Ducati 400 cc aja udah pakai Brembo, masa ini masih pakai Nissin sih? Modifikasi lainnya gue juga pasangin saddlebag mereknya Hepco Baker, dan gue sengaja pilihin yang modelnya jadul juga, kelihatan klasik. Jadi bahan-bahan tas yang kanvas begitu. Dan ini enaknya adalah ada kuncinya,
bisa dilepas, bisa dipasang. Kalau dipasang kemudian dikunci, kuncinya lo pegang jadi aman. Dan kalau lo tiba-tiba pingin masuk, misalnya nongkrong di kafe, ya lo buka aja, lo copot gitu. Kemudian kalau dicopot juga bracketnya itu kelihatan gagah aja bracketnya. Karena gini, ada beberapa merek yang kesan bracketnya itu mengganggu pemandangan klasiknya gitu. Tapi dengan bracket yang ini menurut gue keren aja sih. Malah dia bisa sekaligus jadi cover atau jadi pelindung juga. Jok motor ini juga udah gue custom dengan kulit asli. Gue pakai bahan kulit sapi, bukan kulit sapi kontet ya. Nggak boleh kalau gue pakai yang itu. Jadi kulit sapi asli, dan ekspektasi gue adalah ketika dipakai memang baret sih. Namanya juga kulit ya, ketika kena celana jeans dia akan baret-baret. Tapi ekspektasi gue baret-baret itu akan kelihatan lebih natural dan bikin tampilannya lebih jadul. Misalnya kayak dompet kulit lo aja, yang lo kantongin, lo pakai gesrek-gesrek itu kan dia akan, ya warnanya gitu deh. Sebenarnya cacat, tapi ekspektasi gue sih kelihatannya lebih natural, bikin tampilan klasiknya lebih keluar. Baper yang ketiga, kita dari tadi ngomongin Triumph motor ganteng. Tapi masalahnya nih, kebetulan sorry nih ya, gue kan tinggal di Bekasi. Kalau kita mau ngomongin Satmori, Saturday Morning Ride, ngomongin Sunmori, Sunday Morning Ride, kan kita ngumpulnya di Jakarta, ya kan? Akhirnya dari Bekasi kita udah ke Jakarta. Masalahnya, ibu-ibu di Bekasi nih, lo suka perhatiin nggak? Kalau pagi-pagi nih kita pergi, itu banyak yang suka nyiram tanaman. Nggak apa-apa, tanaman memang kudu disiram. Tanaman udah selesai disiram, jalan disiram. Itu jalan disiram. Yang ada hujan kagak, kering itu jalan becek. Yang ada lu pakai motor ganteng, becek semua. Akhirnya pas sampai Jakarta, lu nongkrong di mall, kelihatan tuh mana anak Jakarta, mana anak Bekasi. Motornya kelihatan. Lu dari mana lu? Motor lu becek semua. Dari Bekasi? Kagak, dari planet Bekasi. Selain semua baper yang gue ceritain tadi, 2,5 tahun gue pakai motor ini, gue terus terang happy, ya kan? Motor ini udah gue bawa touring lumayan jauh. Gue pernah explore Sumatera Barat bareng Riders Association of Triumph, RAT, anak-anak RAT. Kemudian kita waktu itu dari Jawa Tengah sampai ke Jawa Timur, Pacitan. Enak lah motor ini. Kemudian perawatannya menurut gue juga nggak mahal. Perawatannya biasa banget. Gue nggak inget gue ngeluarin duit yang ganti apa enggak. Pokoknya 2,5 tahun gue aman aja pakai motor ini dan ngerasa lebih ganteng. Oke, berarti kita udah kelar ngebaperin Triumph Bonneville T120 Black Edition ini. Gue juga udah ceritain suka dukanya gue 2,5 tahun pakai motor ganteng ini. Jadi jangan lupa sekali lagi subscribe, like, dan share channel Baper Lawyer ini. Next episode kita bakal ngebaperin apa aja yang menurut lo enak, pantas buat dibaperin. Karena apa? Karena baper lebih baik daripada minder. Karena baper lebih bagus daripada ngelaporin atau ngegugat. Karena ngelaporin atau ngegugat lebih makan banyak biaya. Gua Ari Wibowo di channel YouTube Baper Lawyer. Gua pamit dulu ya.